Nah, akhir-akhir ini kalau kita ya baca dari media sosial ya, mau dari Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya, itu banyak banget pemberitaan tentang langkanya gas melon atau gas LPG berukuran 3 kilogram, yang mana hal tersebut diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Bahkan di gasnya itu udah ada tulisan hanya untuk masyarakat miskin gitu loh. Nah, kelangkaan ini terjadi sebenarnya dimulai dari tanggal awal Februari ya, benar-benar awal, sekitar tanggal 1 atau 2 Februari, itu banyak banget pemberitaannya baru naik gitu, baru kayak viral banget gitu. Kelangkaan gas LPG ini itu dikarenakan banyak warung-warung atau pengecer lah ya istilahnya, itu tidak bisa beli gas lagi atau nggak bisa memasok gas lagi untuk didistribusikan lebih lanjut gitu ke masyarakat. Nah, yang mengakibatkan karena pengecer ini nggak bisa jual gas lagi, terutama gas LPG 3 kilogram, masyarakat-masyarakat yang biasanya beli di tempatnya pengecer, itu harus datang langsung ke PT-PT setempat. Biasanya sih PT Pertamina atau PT gas-gas lainnya ya, yang mana itu bisa dibilang sulit diakses bagi masyarakat dengan ekonomi yang rendah, karena mungkin aja mereka nggak punya motor untuk berkendara menuju ke PT-PT setempat, bisa aja jalan atau sepeda gitu. Karena dampak tersebut, banyak orang mengantri di PT-PT setempat, yang mana mengakibatkan kelelahan, bahkan warganya juga jadi emosi gitu. Mereka nggak bisa jualan karena mereka dapat gasnya dari mana. Mereka kan masaknya pakai gas yang 3 kilo itu, UMKM nggak bisa berdagang lagi. Bahkan salah satu bapak-bapak itu sampai nyemprot menterinya langsung gitu, Menteri SDM. Kayak saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Bahkan dari beberapa sumber pemberitaan itu ya ada yang memakan korban jiwa. Salah satunya adalah seorang lansia dari Tangerang Selatan yang meninggal saat antri gas LPG 3 kilogram. Nah, di sini juga mengatakan bahwa beliau itu kelelahan, diduga kelelahan setelah berjalan jauh untuk beli gas LPG, karena di sekitar mereka atau warung-warungnya itu udah nggak ada lagi gasnya, udah jadi langka, nggak ada pasokan lagi. Nah, kisah lansia itu juga yang jadi perhatian penting ya dari adanya fenomena kelangkaan gas ini. Bahkan ya sampai menimbulkan korban jiwa ya. Nah, fenomena ini sebenarnya didasari pada kebijakan baru dari pemerintah terkait bagaimana cara pendistribusian gas melon ini dilakukan. Nah, pemerintah itu mencoba mengevaluasi kembali bagaimana proses distribusi gas melon ini berlangsung, dikarenakan ternyata saat dicek di lapangan, gas melon itu harganya jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya. Karena seharusnya gas LPG 3 kilogram itu harganya sekitar Rp12.750, yang awalnya harganya itu Rp42.750. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani, pada konferensi pers APBN di tanggal 6 Januari kalau nggak salah. Nah, jadi gas melon itu sebenarnya harganya aslinya realnya ya itu 43.000 kalau kita buletin. 43.000. Nah, tapi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani itu mengatakan bahwa pemerintah melalui belanja APBN-nya, yang mana belanja APBN itu didapatkan dananya dari pajak-pajak kita juga, itu memberikan subsidi sebesar 30.000. Jadi seharusnya harga yang kita terima atau harga yang kita bayar untuk membeli satu gas melon itu 13.000 saja. Nah, tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Bahkan yang paling sering itu gas LPG 3 kilogram itu harganya sekitar 20.000, 20-an ribu. Padahal seharusnya harganya itu belasan ribu, nggak nyampe 20.000. Nah, makanya di sini pemerintah mencoba mengevaluasi kebijakan mereka dalam proses distribusi gas ini agar agar harga yang seharusnya 13.000 itu benar-benar dinikmati oleh
masyarakat, dan gas yang diperuntukkan oleh masyarakat miskin itu benar-benar didistribusikan ke masyarakat miskin. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya tujuan dari pemerintah untuk mencoba mengevaluasi bagaimana regulasi mereka terhadap gas ini itu baik gitu. Mereka bagus mau mengevaluasi bagaimana cara distribusinya. Nah, tapi pengevaluasian itu menimbulkan konflik di masyarakat karena cara untuk menangani permasalahan yang terjadi di lapangan itu dirasa bagi masyarakat terlalu terburu-buru karena sampai ada kebijakan langsung pada tanggal 1 atau 2 Februari terkhususnya apalagi di Jakarta ya, itu tidak diperbolehkan pengecer itu menjual lagi gas LPG 3 kg. Nggak boleh lagi ngejual gas melon yang mengakibatkan konflik atau keresahan yang terjadi pada saat ini orang-orang pada ngantri di PT Pertamina atau pangkalan resmi yang lain. Nah, di sini sebenarnya ya sekali lagi tujuan dari pemerintah dalam mencoba menangani permasalahan di lapangan itu bagus tujuannya. Tapi bagaimana cara mereka menangani atau menyelesaikan permasalahan tersebut itu terburu-buru yang mengakibatkan konflik yang terjadi pada saat ini. Nah, itu merupakan fenomena atau alasan yang menjadi salah satu alasan penting mengapa gas LPG ini jadi langka. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor lain. Misalnya aja pengurangan kuota LPG subsidi sebesar 1,6% dari tahun sebelumnya. Nah, selain pengurangan kuota LPG subsidi sebesar 1,6%, ditambah lagi adanya hari libur nasional yang mengakibatkan ya proses distribusi itu sedikit melambat gitu, sedikit terlambat. Nah, tapi hal ini dibantah oleh Menteri ISDM, yaitu Pak Bahlil. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kuotanya itu nggak dikurangi, tapi emang dia pengen pengevaluasian lebih lanjut terkait proses distribusi yang tadi dijelasin itu. Bahwa ternyata ada oknum-oknum yang memanipulasi harga sedemikian rupa yang mengakibatkan harga LPG itu naik drastis dibanding yang semestinya, yang awalnya 12.000 atau 13.000 ya, itu jadi 20.000. Bahkan ada beberapa tempat itu 30.000. Kalau aku sendiri ya, tahunnya ya sekitar 20.000 gitu. Sebenarnya harga gas melon 20.000 itu, kalau aku sendiri ya, itu tahunnya emang harganya segitu. Bahkan nggak tahu kalau gas LPG itu tuh lebih murah dari 20.000. Nah, bahkan di beberapa tempat, contohnya aja di beberapa daerah itu LPG 3 kg itu tembus sampai 40.000. Lebih spesifiknya itu 45.000 imbas dari langkanya gas ini, langkanya gas LPG di pasaran lah ya. Ini bisa kita lihat harganya itu gila banget loh. Bahkan harganya itu melebihi dari harga realnya yang 43.000 itu yang ditetapkan oleh PT Pertamina mungkin ya, yang udah disubsidi sebesar 30.000 melalui APBN. Nah, jadi kelangkaan gas di pasaran ini, terutama gas melon, itu menyebabkan banyak konflik. Padahal pemerintah itu pengen mengevaluasi gitu. Jadi ini ironis sebenarnya. Pemerintah itu pengen mencoba memperbaiki permasalahan di lapangan, tapi malah bikin masalah baru gitu. Nah, di sini Menteri SDM itu menyebutkan bahwa tidak boleh pengecer itu ngejual gas 3 kg lagi, itu udah nggak boleh. Walaupun boleh, itu si pengecer itu harus jadi pangkalan resmi buat pendistribusian gas 3 kg gitu. Jadi mungkin proses-proses distribusi sebelumnya itu kurang tercatat gitu, mungkin kurang terpantau yang mengakibatkan adanya banyak mafia di lapangan yang memainkan harga gas ini semena-mena. Mau itu mungkin dari pihak PT-nya langsung, dari pihak pengecernya, atau bisa aja dari pihak ketiga yang kita nggak ketahui. Di Jawa Tengah sendiri itu harganya dari 13.000 itu jadi sekitar 20.000 sampai 22.000.
Jadi naik sekitar ya 8.000 9.000 ya 9.000 lah ya. Naik sekitar 9.000. Nah, hal ini kenapa bisa naik 9.000? Karena dari proses PT ke pengecer itu ada banyak agen ya, banyak orang yang terlibat yang mengakibatkan agen-agen ini kayak minta upahnya gitu loh. Ada beberapa tangan yang emang mencoba peruntungan untuk dapat komisi gitu dari proses distribusi, terkhususnya dari PT ke pihak pengecer. Nah, di sini aku juga nggak tahu apakah sebelumnya itu antara pengecer dan PT itu menandatangani kontrak tertentu yang kontrak itu berisi harga pasti dari LPG ini berapa. Itu aku nggak tahu. Nah, di sini di kebijakan baru yang diusul oleh Menteri ISDM itu seharusnya ya, aku nggak tahu karena aku belum baca secara detail, seharusnya udah ada kesepakatan terlebih dahulu antara pengecer dan pihak PT. Ini gasnya mau dijual berapa. Yang mana saat LPG itu jatuh ke pengecer, pasti nanti LPG-nya jadi lebih mahal. Karena ya tentu aja pengecer mau cari untung dong. Ya misalnya aja jadi 15.000 atau 16.000, pihak pengecer mau dapat untung Rp3.000 gitu. Ya tadi itu kenapa bisa jadi sampai 20.000, 22.000? Karena ada beberapa agen-agen yang pengen kedapatan untungnya gitu. Nah, di sini juga dari kebijakan yang baru ya, dari Pak Bahlil, itu memang menyulitkan atau mempersulit untuk orang-orang atau dari pihak pengecer dalam memperjualbelikan gas LPG 3 kg ini. Mulai dari dia harus bikin akun, terus menyertakan NIB atau nomor induk berusaha yang nanti diproses lebih lanjut pada sebuah aplikasi. Atau misal nggak mau dari aplikasi, bisa langsung ke situs mitranya Pertamina langsung. Jadi situs Pertamina official gitu. Jadi memang untuk jadi pengecer atau memperjualkan gas LPG ini dipersulit pada kebijakan kali ini. Nah, mengapa dipersulit? Karena ya balik lagi, untuk meminimalisir adanya oknum-oknum yang mempermainkan harga gas LPG ini di lapangan. Karena saat diperdalam, ternyata ada banyak sekali mafia atau permainan harga yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, mungkin dari kalian ada yang beberapa, ya terserah lah, nggak apa-apa saya bayar 20.000 yang harusnya 13.000. Toh, dari dulu juga harganya 20.000. Nah, mungkin ada orang yang seperti itu ya, mending beli 20.000 tapi dekat daripada harus jauh atau menerapkan regulasi ini yang mengakibatkan chaos di mana-mana. Tapi sebenarnya di satu sisi, ya saya memahami gitu. Aku memahami kenapa pemerintah bertindak seperti ini. Ya ini positive thinkingnya aja ya. Karena dia nggak mau menghambur-hamburkan uang APBN. Yang mana uang APBN ini di bidang energi aja, subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sekitar ratusan triliun kalau di total ya. Dan itu nilai yang sangat besar. Jadi pemerintah itu mau benar-benar mengoptimalkan subsidi ini sebaik-baiknya. Tapi ya gimana ya, sebenarnya susah banget gitu untuk meregulasi atau memperbaiki hal yang udah berjalan sedemikian waktu gitu. Udah sedemikian rupa, udah sedemikian lamanya gitu. Sampai mindset orang-orang itu udah tertanam gitu loh bahwa harga gas itu sebenarnya emang 20.000 gitu. Mereka nggak kepikiran bahwa gasnya itu harganya 13.000. Itu kan stereotip harga gas yang 20.000 itu terbangun karena adanya pengalaman mereka dalam membeli gas ini dari waktu ke waktu. Dan itu pasti udah berlangsung secara lama dan nggak sebentar. Jadi ya untuk memperbaiki hal ini nggak bisa kalau langsung secara Sparta yang dilakukan oleh Menteri ISDM kita saat ini, yaitu langsung melarang pengecer untuk memperjualkan gas LPG ini. Itu nggak bisa. Langsung kayak gitu tuh nggak bisa. Harus harus perlahan-lahan sih memang. Kalau mau memperbaiki hal yang udah meluas, yang udah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Tapi ya balik lagi ya, saya di sini yang dilakukan Pak
Bahlil sebagai Menteri ISDM itu bagus, tujuannya bagus, tetapi cara dia mengeksekusi di lapangan mungkin terlalu terburu-buru. Dan sekarang kayaknya masih belum ada kepastian lebih lanjut ya mengenai bagaimana regulasi ini, tapi memang benar adanya pasti akan ada selalu oknum-oknum atau mafia-mafia yang memanipulasi harga, yang mencoba mengambil keuntungan dari banyak pihak gitu, bahkan masyarakat miskin. Ya bahkan ya bisa dibilang gas yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin, itu kan gas LPG itu kan buat masyarakat miskin ya, benar-benar buat masyarakat miskin, itu dinikmati oleh orang-orang yang berada juga gitu, menengah ke atas pun kadang juga masih pakai itu, padahal mereka nggak miskin, dia ya pakai itu gitu. Dan untuk meregulasi hal tersebut kayaknya susah banget, walaupun udah harus pakai menyertakan KTP lah, atau mengisi form gaji bulanan mereka, itu kan gampang sekali dimanipulasi kayak gitu itu, dan tidak bisa menjadi tolak ukur 100% bagi pemerintah untuk menentukan apakah mereka apakah mereka orang menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu, apakah mereka digolongkan sebagai orang miskin atau tidak. Kalau saya di posisi menteri sih, saya nggak tahu sih mau ngapain gitu, karena susah banget untuk meregulasi hal yang udah menyebar sedemikian rupa gitu. Pak Menteri pasti punya jalan pikir tersendiri, mereka punya, dan beliau pasti punya instrumen-instrumen yang bisa mereka gerakkan guna membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi ya kita jalani aja, karena kita nggak punya instrumen atau kita nggak punya kuasa gitu. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyuarakan suara kita melalui media sosial atau platform digital seperti yang saya lakukan saat ini. Terima kasih sudah menonton.